Learning with me. Tat. Mari kita bedah sejarah singkat terbentuknya bahasa isyarat di dunia dan bagaimana ia bisa masuk ke Indonesia. Cerita kita mulai di Paris. Pada pertengahan abad ke-18, tokoh kunci yaitu Abbé Charles Michel de Epe, sosok yang mendirikan sekolah nasional pertama untuk tunarungu di dunia pada tahun 1760. Sebelumnya, anak-anak tuli di masa itu seringkali diasingkan atau dianggap tidak bisa dididik. Tapi, Abbé de Epe punya pandangan lain. Dia mendatangi komunitas tuli di Prancis dan melihat mereka menggunakan bahasa isyarat alami sehari-hari. Disitulah dia menggabungkan bahasa isyarat alami tersebut dengan sistem tata bahasa Prancis. Lalu dia mendirikan sekolah dan itulah cikal bakal French Sign Language atau LSV. Fun fact-nya, metode dari Prancis ini kemudian dibawa ke Amerika Serikat oleh Thomas Hopkins pada tahun 1817. Ia mendirikan sekolah tuli pertama di sana dan berkolaborasi dengan Laurent, seorang guru tuli asal Prancis. Perpaduan inilah yang melahirkan American Sign Language atau ASL yang kita kenal saat ini. Yang mana bahasa ASL itu sendiri menjadi salah satu induk bahasa isyarat paling berpengaruh di dunia. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Kapan bahasa isyarat mulai dikenal di tanah air? Sejarah dimulai pada masa penjajahan Belanda, tepatnya pada tahun 1930. Pemerintah kolonial Belanda mendirikan sekolah untuk anak tuli pertama di Wonosobo, Jawa Tengah, yang kemudian disusul di Bandung. Pada masa itu, metode yang diajarkan adalah metode oral, artinya anak-anak tuli dilatih untuk membaca gerak bibir dan berbicara secara lisan, karena bahasa isyarat sempat dianggap kurang normal oleh sebagian sistem pendidikan saat itu. Namun, komunitas tuli lokal tetap menggunakan bahasa isyarat alami mereka sendiri untuk berinteraksi sehari-hari. Bahasa isyarat lokal inilah yang kemudian berkembang secara organik di berbagai daerah di Indonesia, menciptakan apa yang dikenal sebagai Sistem Isyarat Bahasa Indonesia (SIBI) dan Bahasa Isyarat Indonesia Bisindo. Lalu, apa bedanya antara SIBI dan Bisindo? SIBI bukan diciptakan secara organik oleh kaum tuli, melainkan dibentuk oleh pemerintah Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, melalui tim pengembang yang melibatkan para ahli pendidik dan mantan kepala sekolah luar biasa SLB, yang salah satunya tercatat tokoh pendidikan seperti almarhum Anton Widiatmoko dan tim terkait. Secara garis besar, SIBI dibentuk dengan cara mengadopsi struktur tata bahasa lisan Indonesia dan sebagian besar mengadaptasi sistem ASL. Berfungsi sebagai sistem isyarat buatan yang menerjemahkan bahasa Indonesia verbal ke dalam bentuk kode tangan. Lalu, untuk Bisindo sendiri tidak dibuat oleh satu orang pencipta tunggal, melainkan lahir dan berkembang secara alami langsung dari dalam komunitas teman tuli di berbagai daerah di Indonesia. Bahasa ini pun disebut sebagai bahasa ibu bagi kaum tuli di Indonesia, karena strukturnya yang natural, fleksibel, ekspresif, dan disesuaikan dengan budaya secara pandang visual orang tuli. Maka banyak organisasi seperti Gerkatin yang memperjuangkan bahasa Bisindo tersebut. Sekian informasi yang bisa gue sampaikan. Jika ada salah, tolong ditulis di kolom komentar. And see you!